Kalau biasanya kerusuhan itu dipicu karena konflik perang dan lain sebagainya, ini enggak teman-teman. Salah satu pemicunya adalah karena tren baju. Diketahui bahwa warga kulit putih Amerika itu tidak menyambut dengan baik kedatangan mereka. Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku Huri Rohma. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berpositif thinking ya. Gak berasa banget Idul Adha itu dari depan mata gitu ya. Jadi Huri Rohma mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi seluruh umat muslim. Dan aku juga mau menyampaikan semoga buat teman-teman yang keluarganya, saudaranya, orang tuanya, atau siapapun yang tahun ini berkesempatan untuk dipanggil Allah ke Tanah Suci, bisa melaksanakan ibadah haji dengan nyaman dan bisa pulang dengan selamat dalam keadaan haji yang mabrur. Amin. Dan juga buat teman-teman yang tahun ini diberikan kesempatan untuk berkurban, semoga kurbannya diterima, dan yang belum diberikan kesempatan untuk itu, semoga tahun depan kita bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Amin. Nah, udah hari Selasa lagi, udah waktunya ketemu sama Huri ngoceh lagi. Nah, di edisi hari Selasa kali ini berbeda sama minggu kemarin. Kalau kemarin kita ngomongin bola, sekarang aku akan memisahkan sebuah kisah kerusuhan yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1943. Yang mana hal menarik dari kerusuhan ini, kalau biasanya kerusuhan itu dipicu karena konflik perang dan lain sebagainya, ini enggak teman-teman. Salah satu pemicunya adalah karena tren baju. Selain itu juga memang ada konflik rasisme pada waktu itu di Amerika Serikat. Tapi yang lebih mencengangkannya lagi, pihak-pihak berwajib di bagian keamanan itu justru cuma nonton kerusuhan ini, nggak melakukan ketertiban apapun. So, kalian penasaran sama cerita kok bisa dari baju jadi masuk ke kerusuhan? Gak usah lama-lama, jangan lupa disiapin cemilan dan minumannya, kita masuk ke ceritanya ya. Sebelum aku mengisahkan kronologi dari kejadian kerusuhan ini, aku akan menjelaskan dulu tren baju yang menjadi titik mula kerusuhan ini terjadi, ya teman-teman. Jadi, zoot suits atau setelan zoot adalah sebuah tren yang terjadi pada tahun 1940-an waktu itu di Amerika Serikat. Nah, jadi zoot suits ini terdiri dari jaket dengan bahu yang lebar dan celana kaki yang berbentuk kayak balon gitu, jadi gombrong gitu ya teman-teman, dan terkadang ditambah dengan topi flamboyan. Kebanyakan orang-orang yang mengenakan style seperti ini pada waktu itu adalah orang Meksiko atau Meksiko Amerika yang dinamai zoot suiters. Selain itu, mereka menamai diri mereka ini sebagai baju kos yang nantinya nama ini tuh dikait-kaitkan dengan memberontakan generasi Meksiko Amerika terhadap budaya Meksiko dan Amerika. Jadi intriknya banyak gitu ya teman-teman. So kita langsung aja mulai ke gimana sih awal mula dari kerusuhan ini. Nah, pada waktu itu kan Amerika Serikat ini terlibat sangat besar terhadap Perang Dunia Kedua gitu ya. Dimana ternyata keterlibatan ini juga memunculkan isu tentang rasisme pada waktu itu. Nah, diketahui bahwa pada waktu itu Amerika Serikat ini membutuhkan pekerja di sektor pertanian dan jasa, yang mana sebelumnya warga Amerika yang bekerja di sana itu telah dikirim ke bagian militer. Akhirnya Amerika pun mendapat kesepakatan dengan negara Meksiko untuk mengirimkan bala bantuan. Jadi Meksiko mengirimkan warganya sebagai pekerja sementara di dua sektor tersebut. Namun ketika warga Meksiko ini datang ke Amerika, diketahui bahwa warga kulit putih Amerika itu tidak menyambut dengan baik kedatangan mereka. Kemudian salah satu taktik perang pada waktu itu, negara Amerika Serikat ini membuat peraturan pada Maret 1942 akan ada penjatahan untuk penyebaran sumber daya alam. Salah satunya adalah penjatahan wol, yang mana penjatahan wol ini otomatis berpengaruh langsung terhadap produksi pakaian pada waktu itu kan. Karena produksi pakaian ini terbatas bahan bakunya, secara tidak langsung ada peraturan tidak tertulis untuk dilarang menggunakan pakaian zoot, yang mana pakaian zoot tadi itu kan memiliki bahan baku yang besar untuk membuat satu style pakaian gitu kan. Namun memang pada waktu itu banyak sekali orang Meksiko Amerika yang menggunakan pakaian tersebut, sehingga hal itu mendapatkan kritik dari pabrik yang mana mereka dinyatakan tidak nasionalis gitu loh.
karena mengabaikan peraturan mengenai penjatahan ini. Hal ini tuh sebenarnya dipicu karena banyaknya penjahit-penjahit ilegal yang tetap memproduksi Zootsuite ini secara massal, karena memang pada waktu itu lagi tren banget gitu teman-teman. Dari beberapa literatur yang aku baca mengenai kericuan Zootsuite ini, banyak yang mengaitkan awal mulanya adalah pembunuhan Sleepy Logan yang mana itu terjadi pada Agustus 1942. Sleepy Lagoon sendiri merupakan salah satu reservoir terbesar di Los Angeles pada waktu itu. Buat informasi aja ya, reservoir itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan minyak dan gas yang pada waktu itu berada di dekat Los Angeles River. Jadi si Sleepy Lagoon ini berada di dekat Los Angeles River tadi kan ya teman-teman. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Pada tanggal 1 Agustus 1942, itu diketahui para Zootsuiters terlibat perkelahian di sebuah pesta yang berada di dekat Sleepy Lagoon ini. Kemudian keesokan harinya diketahui bahwa seseorang bernama Jess Diaz telah meninggal dunia pada pesta tersebut. Nah, sama media digoreng itu teman-teman. Yang mana media menyatakan bahwa kaum Zootsuiters adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kematian dari Jess Diaz ini. Mengetahui hal itu, publik pun geram gitu kan. Dan ditambah lagi dengan adanya pernyataan dari Gubernur California pada waktu itu yang menyatakan untuk mengurangi dan menghindari kekhawatiran tentang kenakalan remaja, ia mendorong Departemen Kepolisian Los Angeles untuk melakukan penangkapan. Akhirnya, karena adanya dorongan tersebut, lebih dari 600 pria dan wanita muda yang berada dalam kaum Zootsuiters ini pun ditangkap. Dan beberapa di antara mereka kemudian diadili yang nantinya pada bulan Januari 1943 dihukum karena pembunuhan Jess Diaz ini. Sebenarnya aku juga bingung kok bisa tiba-tiba mereka diadili gitu ya, karena pada waktu itu orang-orang Meksiko Amerika di sana pun menganggap bahwa itu adalah ketidakadilan ketika mereka dinyatakan sebagai pelaku dari pembunuhan Jess Diaz ini. Namun, protes tersebut dibatalkan dalam proses banding pada bulan Oktober tahun 1944. Nah, pada periode 1942 sampai 1943 ini, media menggoreng dengan sangat panas gitu ya tentang topik Zootsuiters ini, di mana media menggambarkan orang-orang Zootsuiters ini sebagai geng berbahaya yang bisa melakukan pembunuhan. Dengan banyaknya informasi dari media inilah yang akhirnya membuat semakin banyak orang percaya juga bahwa orang-orang dari Zootsuiters atau yang dikaitkan juga dengan orang Meksiko Amerika ini merupakan orang-orang yang bisa melakukan kejahatan. Di suasana yang rasial banget inilah akhirnya konflik antara prajurit kulit putih Amerika dan kaum Zootsuiters ini terjadi. Awalnya emang perseteruan itu cuma kayak kecil-kecilan aja, sampai kemudian semakin hari semakin meningkat dan beberapa bulan kemudian meletuslah kericuhan Zootsuite ini. Jadi cerita kericuhannya kayak gini ya. Pada tanggal 3 Juni, sekelompok pelaut menyatakan bahwa mereka telah diserang oleh anggota Zootsuiters. Malamnya, sebagai bentuk balas dendam, 50 prajurit dari gudang senjata Angkatan Laut Amerika Serikat keluar dari sarangnya dan menuju ke Los Angeles dengan membawa pentungan dan senjata mentah lainnya. Mereka dengan sadis memukuli orang-orang yang menggunakan setelan Zoot ini. Sehingga apa yang terjadi pada malam itu dan malam-malam berikutnya adalah serangkaian konflik antara prajurit pelaut tadi dengan kaum Zootsuiters ini, di mana diketahui bahwa mereka itu ya dipukuli, bajunya dilecuti di tengah jalan, di trotoar gitu ya teman-teman. Bahkan mereka juga ditinggalkan dalam kondisi yang berdarah-darah di setengah telanjang dan kondisi-kondisi miris lainnya. Namun sayangnya
pihak keamanan atau polisi pada waktu itu hanya menonton dari pinggir trotoar, dari pinggir lapangan, dan kemudian menangkap orang-orang yang udah disiksa oleh pelaut-pelaut ini. Sampai kemudian semakin hari perseteruan antara pelaut dan Switzernya itu makin kompleks gitu ya teman-teman. Tidak hanya dari pelaut, tetapi prajurit pun turun, polisi yang tidak bertugas pun turun, warga-warga sipil pun ikut turun untuk masuk dalam kericuhan ini. Mereka mulai melakukan kekerasan-kekerasan kepada orang-orang yang menggunakan pakaian Swiss atau yang merupakan orang-orang yang diidentikan dengan orang Meksiko Amerika gitu loh. Bahkan diketahui juga bahwa mereka itu sampai baris-baris di kafe-kafe dan masuk-masuk ke bioskop untuk menganiaya orang-orang yang mengenakan setelan Zoot tadi dan memakai potongan rambut Zoot. Jadi potongan rambut Zoot itu kayak potongan ekor bebek gitu loh. Dan pada waktu itu banyak banget orang yang pakai potongan itu. Selain itu ada juga orang-orang Filipina yang juga menjadi korban, padahal mereka juga nggak pakai baju Zoot Suits. Mereka pakai baju biasa ya, tetap dipukulin gitu ya teman-teman. Selain kekerasan fisik, nyata diketahui bahwa banyak sekali prajurit-prajurit yang mengencingi baju-baju dari Swiss ini dan membakar baju-baju itu di jalanan. Bahkan media-media lokal pun merilis artikel mengenai cara untuk menghilangkan pakaian Zoot ini dan memberikan langkah-langkah bagaimana cara untuk membumi hanguskan Zoot Suit. Dan prajurit yang melakukan kekerasan ini digambarkan oleh media sebagai pahlawan yang melawan gelombang kejahatan Meksiko. Kericuhan pun terus terjadi sampai puncaknya pada tanggal 7 Juni. Pada waktu itu diketahui bahwa hampir seluruh lapisan masyarakat ikut dalam kericuhan ini, yang mana ada beberapa taksi yang memberikan tumpangan gratis bagi prajurit-prajurit yang sedang menuju ke daerah kericuhan. Selain itu, personil militer dan warga sipil dari San Diego dan negara bagian lain di California Selatan datang juga ke Los Angeles untuk ikut memeriahkan kericuhan ini. Nggak mesti ikutan dari kericuhan ini gitu kan. Ya Allah, makin banyak dan makin besar lagi lah itu akhirnya kericuhan pada tanggal 7 Juni ini. Dan diketahui bahwa sebenarnya pimpinan dari kelompok Meksiko Amerika ini sudah mengajukan permohonan kepada pihak pemerintahan negara bagian ataupun lokal untuk ikut campur tangan nih gitu kan, melerai kericuhan ini. Namun permohonan itu ditanggapi seadanya aja sama mereka. Sampai seorang saksi mata yang merupakan penulis bernama McWilliam menyatakan sebagaimana mengerikannya kondisi pada waktu itu. Pada malam Senin tanggal 7 Juni, Angel Lenos melakukan pembantaian tanpa pengadilan secara massal, di mana mereka berjalan beriringan di seluruh jalanan Los Angeles. Gerombolan ini berisikan ribuan prajurit, polisi, warga sipil, dan pelaut, yang mana mereka menyiksa seluruh orang-orang yang menggunakan pakaian Zoot tanpa terkecuali. Mobil-mobil dihentikan dan orang-orang Meksiko, Filipina, dan Negro yang ada di dalamnya dipaksa keluar dari tempat duduknya, didorong ke jalanan, dan dipukuli. Serem kali lah, bayangin se-chaos apa pada waktu itu gitu ya teman-teman. Penyiksaan-penyiksaan ini tuh terlihat sangat rasial pada waktu itu karena diketahui bahwa ada kasus yang ada seorang laki-laki nih, dia berkulit hitam yang masih mengenakan lencana identitas bahwa ia adalah salah satu pekerja di industri pertahanan, itu ditarik dari tram dan dicongkel satu matanya pakai pisau. Gimana coba? Ya Allah, sebenarnya yang aku nggak habis pikir adalah dalam menghadapi konfrontasi ini, pihak kepolisian justru menangkap orang-orang yang telah dianiaya tadi, yang udah tepar-tepar di jalan, yang udah dianiaya tadi, itu ditangkapin. Bahkan sampai ada pemuda-pemuda Meksiko Amerika yang menyerahkan diri untuk ditangkap dan ditangkap aja saya agar terhindar dari prajurit-prajurit yang ada di jalanan. Sebaliknya, mereka hanya sedikit sekali menangkap prajurit-prajurit yang melakukan kekerasan tersebut. Lalu kemudian
pada tengah malam setelahnya, yaitu pada tanggal 8 Juni, pihak kemiliteran Los Angeles pun membuat peraturan untuk menarik seluruh pasukan militer yang berada di Los Angeles. Hal ini dilakukan karena diketahui bahwa pihak kepolisian di sana tidak ada yang sanggup atau bahkan tidak mau mengurusi kejadian ini gitu ya. Dan mereka pun mendatangkan polisi militer dari daerah lain untuk berpatroli di jalanan Los Angeles guna menghindari adanya kericuhan selanjutnya. Keesokan harinya, Dewan Los Angeles menyatakan adanya resolusi untuk melarang siapapun di Los Angeles menggunakan setelan suit lagi. Dan alhamdulillah dengan adanya peraturan ini, kerusuhan pun terus-menerus berkurang dan di bagian-bagian yang lainnya resmi berhenti pada tanggal 10 Juni. Maksudku kan dari awal tuh pihak pemerintah tuh sudah diminta untuk ikut campur, tapi nggak ikut campur sampai ya terjadilah kericuhan ini. Oke, kita akan menuju ke kondisi setelah kericuhan gitu ya teman-teman. Walaupun terjadi penyiksaan yang sangat-sangat keji pada serentetan kerusuhan ini, namun syukurnya tidak ada satupun korban jiwa dari kerusuhan ini. Namun memang korban luka-luka dari kerusuhan ini tuh banyak banget gitu ya. Dan fakta mengenai banyaknya pemuda Meksiko Amerika yang ditangkap dan sedikitnya tentara-tentara atau prajurit-prajurit yang ditangkap ini menjadi kritikan pedas dari sebagian kalangan mengenai bagaimana cara Departemen Kepolisian Los Angeles dalam menangani kericuhan. Setelah kerusuhan ini mereda, Gubernur California Warren membentuk sebuah komite warga untuk menentukan apa sebenarnya pemicu dari kericuhan yang terjadi di Los Angeles ini. Dan setelah melakukan investigasi yang lumayan lama gitu ya, diketahui bahwa memang ada banyak sekali penyebab kericuhan ini akhirnya meletus, namun diyakini bahwa rasial merupakan penyebab utama dari munculnya kericuhan ini, di samping bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Departemen Kepolisian Los Angeles dan informasi yang sangat bias dari media mengenai shoot-shooters. Namun memang kayaknya kok kurang asik gitu ya kalau nggak ada orang-orang yang membantah hasil investigasi, dimana diketahui bahwa wali kota Los Angeles Fletcher Bowron menyatakan bahwa ia cukup prihatin dengan dampak dari kericuhan ini terhadap citra kota Los Angeles. Namun kemudian ia memberikan sebuah kesimpulan yang menurutku, aku bingung kenapa bapaknya ini ngambil kesimpulan ini. Dia bilang bahwa sebenarnya kasus rasisme bukanlah penyebab utama dari kericuhan ini, namun kericuhan ini disebabkan karena kenakalan remaja. Kalau menurut teman-teman, kira-kira kericuhan itu disebabkan karena apa sih? Karena media, rasial, kenakalan remaja, seperti katanya Pak Bowron, itu karena apa gitu ya? Boleh banget ditulis di kolom komentar menurut kalian kayak gimana gitu ya. Ternyata gitu ya, kalau misalnya kita ngelihat foto ini adalah salah satu contoh dari Zootsuite. Baju-baju kayak gini tuh sekarang juga lagi banyak banget gitu kan yang make. Wah, gak kebayang sih kayak gimana respon orang-orang pada waktu itu kalau misalkan tahu baju ini tuh juga ngetrend sekarang gitu kan. Dan aku juga gak bisa bayangin gimana chaosnya kejadian Zootsuite ini. Oke, kayaknya segitu dulu aja kisah dari aku buat malam ini, dan semoga dari kisah yang aku sampaikan ini adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya teman-teman. So kayaknya itu aja video aku malam hari ini. Kalau teman-teman suka sama videonya, boleh banget di like video ini. Jangan lupa untuk di komen ide dan saran apalagi yang harus aku kisahkan di segmen Huri Ngoceh yang lainnya. Dan juga boleh banget untuk di share video ini ke teman-teman yang lain, ke saudara yang lain, ke lah siapapun yang kalian kenal lah, untuk memberitahu bahwa ada loh kericuhan yang awal mulanya itu disebabkan karena baju gitu ya. Dan yang terakhir, boleh banget untuk di subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan buat aku dan biar kita bisa temenan sama-sama. So kita ketemu lagi di video-video yang lainnya ya. Assalamualaikum.